Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dan jumpa lagi bersama saya di channel Horor Bor. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga bagi khusus pelanggan channel aku, para subscriber aku, dan para penonton aku. Nah teman-teman, saya ucapkan lagi banyak-banyak terima kasih. Dan kalau Anda punya saran, berikan saja di kolom komentar, atau Anda takut untuk bercerita horor mistis, kalian bisa saja add Facebook aku ini, mintalah pertemanan dan minta di kolom komentar aku atau di mana saja kalian. Dan jangan lupa follow juga Instagram aku ini ya teman-teman, kalian bisa untuk bercerita tentang masalah horor. Nah saya tekankan lagi kepada Anda, horor yang saya ceritakan di channel ini semata-mata itu adalah untuk melestarikan horor daerah Borneo, khususnya Kalimantan Selatan. Dan saya ucapkan juga kepada Anda berulang-ulang kali di video sebelumnya, video ini saya ceritakan. Saya ceritakan bukan fiktif, tetapi adalah real semata-mata untuk menghibur Anda semua. Berbicara tentang salah satu pemikat wanita yang berada di Kalimantan Selatan khususnya, itu tidak jauh beda dengan salah satu yang namanya adalah minyak pemikat, baik itu kaum Hawa maupun kaum Adam, sangat suka dengan hal-hal itu. Tapi di video ini saya akan menceritakan salah satu pemikat para laki-laki dan para perempuan yang beredar di tanah Borneo, yaitu adalah horor dan mistis tambang lereng. Berbicara tentang tambang lereng, bagi warga asli Kalimantan Selatan sudah tidak asing lagi mendengar tambang lereng, berapapun harganya, asalkan tambang lereng itu real teman-teman. Jangankan 10 juta, 100 juta pun akan mereka kasih mahal kepada yang punya tambang lereng. Tapi teman-teman, tambang lereng itu sangat tidak dianjurkan. Bagi orang Banjar bilang lamah duluan. Tambang lereng itu hanyalah sebuah kertas. Tapi teman-teman, bukan sembarang kertas. Kertas itu ada dituliskan atau digambarkan atau dikaligrafikan dengan sosok-sosok wayang seperti Arjuna, seperti Semar, seperti Petruk, dan lain-lain sebagainya. Makanya sudah saya bilang, misteri tambang lereng, horor tambang. Tapi tambang lereng bukanlah kertas sembarangan, tapi tambang lereng adalah untuk pemikat bagi kaum yang mempunyai tambang lereng tersebut. Nah, di sini saya akan bercerita apa sebab musabab dari tambang lereng itu sehingga banyak dicari oleh kaum Hawa maupun kaum Adam untuk pemikat lawan jenis masing-masing. Saya tekankan kepada Anda, jangan pernah kalian lewatkan video yang saya sajikan untuk semata-mata untuk memanjakan bulu kodok Anda dan memanjakan
jiwa Anda yang pecinta, benar-benar pecinta horor, mistis, dan misteri. Tambang Lireng itu teman-teman bentuknya adalah seperti ini. Lalu kenapa jadi orang banyak yang mencari benda tersebut meski hanya selembar kertas bergambarkan para wayang, baik itu dari tanah Jawa, tanah Kalimantan, dan lain-lain sebagainya. Tapi di video ini saya tidak menceritakan panjang lebar masalah tambang Lireng ini. Sebenarnya tambang Lireng itu teman-teman, kalau benar-benar Anda masuk dan pas di raga dan jiwa Anda, maka tidak menutup kemungkinan lawan jenis Anda akan terkapar-kapar untuk mengejar Anda. Karena itu saya sudah sempat memilikinya. Lawan jenis saya berpotensi endemol dan asoy. Orang bercerita tambang Lireng itu tidak sembarang bagi yang sudah memiliki. Tapi teman-teman, di saat kalian memiliki tambang Lireng, maka bisa siap-siaplah hal-hal yang tidak kalian inginkan, atau hal-hal yang di luar nalar, atau hal-hal horor, atau hal-hal mistis bermunculan, baik itu di rumah atau konon beredar sampai sekarang tambang Lireng itu, kalau orang Banjar bilang itu teman-teman, ada cara menghidupinya. Kalian kalau punya tambang Lireng, diwajibkan untuk setiap malam Jumat sediakan dupa wangi-wangian untuk menghidupi roh-roh yang berada di pokok tambang Lireng. Dan orang-orang tua bahari juga mengatakan sempat tambang itu bercampur darah orang mati dibunuh. Justru karena hal itu sangat bertentangan dengan hukum. Orang bilang kalau tidak disertai dengan darah orang mati dibunuh, maka hanya sebatas nama, yaitu tambang Lireng. Tapi teman-teman, kalau kalian menggunakan seperti ini yang aku bilang tadi, tapi teman-teman kalian harus resikonya tanggung. Nah, di sini saya menceritakan kepada Anda salah satu teman aku yang mempunyai tambang Lireng. Lalu apa saja yang dia alami dan apa saja yang dia temuin dikala dia masih menyimpan secari kertas tambang Lireng.
kala itu aku masih sekolah di bangku SMP kelas 2. Memang waktu itu teman-teman, itu masih masa jaya-jayanya yang disebut tambang lireng tadi. Dan setelah itu aku berempat sama teman aku tadi ambil keputusan untuk mendatangi salah satu seorang yang dibilang itu punya pengalaman tentang pemikat ya teman-teman, itu sangat banyak. Nah di skala itulah kami awal mula melihat tambang lireng tersebut. Lalu beliau waktu itu memberikan kepada kami cuma-cuma, tapi dengan satu syarat. Setiap malam Jumat Kliwon atau maksimal teman-teman 1 tahun sekali, kami disuruh untuk menghidupkan atau menyediakan sajen-sajen tertentu untuk menghidupkan roh yang berada di foto tambang lireng tersebut. Memang waktu itu banyak lawan jenis itu tergila-gila bilang adanya tambang lireng tersebut. Di kala itu aku sempat juga kemanapun aku bawa tambang lireng tadi teman-teman. Tapi di cerita ini aku cukup menceritakan tentang aku, tapi di segmen-segmen selanjutnya aku akan menceritakan apa saja yang dialami oleh teman-teman yang sama tambang lireng. Apakah ada sosok seperti ini? Dan apakah ada sosok seperti ini? Karena itu, singkat cerita, perpaduan kami untuk memikat lawan jenis hasrat kala duduk kelas 2 SD itu menggebu-gebu teman-teman. Saat menggebu-gebu tadi, nah tidak lama kemudian kami sempat lupa ternyata sudah malam Jumat Kliwon. Kala itu teman-teman, tapi yang masih untung dan masih sangat untung orang yang memberikan lalu beliau menyarankan malam ini malam Jumat. Ingat pesanku, kata beliau, kalian jangan sampai lupa. Kalau lupa akibatnya akan fatal. Dan kalau kalian tidak percaya, beliau katakan kepada kami, nanti kami sembuh. Nah, disitulah aku gak berani menantang teman-teman, tapi teman aku ada. Ya bilang saja nama temanku tadi adalah namanya Ardi. Ya, gak mublis, gak bilang orang yang memberi tambang lireng. Tapi di situ kami sempat kebingungan cara syarat dan beratnya itu adalah harus apa diisi dengan darah orang mati di dalam. Kalau itu kami sempat mencari alternatif agar
meminta untuk tidur sembari apa yang melihat dia sesosok lelaki tinggi dengan semua kulit hitam. Dan yang lebih aneh, teman-teman, bertaring panjang sampai pusat. Nah, sontak teman-teman tadi melihat, lalu dia bergegas untuk menutup mata dengan bantal. Tapi apa yang terjadi? Sosok tadi seperti mengecak dia di kaki. Dan yang lebih aneh, di kala itu teman-teman berteriak minta tolong untuk pada orang-orang yang di asrama. Tapi dia bilang satu asrama itu seakan-akan tidak mendengar. Dan yang lebih mengagetkan, teman-teman, apa? Dibuka nyala kain penutup wajah. Teman, saat berhadapan dan bertatap dengan jelas melihat sosok tadi, dia bilang kepada teman-teman, kamu telah mengingkari amanah. Dengar itu tadi sontak Ardi tadi langsung teringat bahwa dia telah menentang amanah yang diberikan oleh seorang yang punya tambang lirik tadi. Tidak melaksanakan seperti saja dan tidak melakukan dengan orang tadi. Setelah itu sempat Ardi tadi tarik alas tadi selimut. Tapi apa yang terjadi? Ardi tadi malah yang terjadi, teman-teman, Ardi tadi digulingkan oleh sosok besar tadi yang bertaring seperti ini. Waktu itu Ardi bilang taringnya itu agak seperti mencilang, kalau orang Banjar bilang, atau menyala-nyala gitu. Nah, setelah itu, teman-teman, lalu Ardi tadi seperti dia injak. Nah, di situ dia meminta pertolongan lagi. Sempat dia bilang kepada aku waktu teman cerita minta tolong, tapi semua yang berada di asrama seakan-akan tidak mendengar. Sempat dia berbagai macam cara untuk menyelamatkan diri. Ardi bilang kepada aku, tapi halnya semua nihil yang mendapat. Lalu dia teringat dengan masalah tambang lirik tadi. Lalu dia minta kampung terhadap Ardi, sosok hitam, badan tinggi, karena ditarik sampai pusat tadi. Lalu Ardi bilang, aku akan melakukan, tidak akan pernah lagi bekerja. Nah, setelah itu sontak hilang sosok besar tadi. Nah, itu tadilah teman-teman sebatas misteri tambang lirik yang sangat berbeda di alam Borneo, khususnya Kalimantan Selatan. Lalu apa saja lagi yang aku alami semenjak aku punya tambang lirik tersebut? Padahal aku sudah melaksanakan ritual-ritual yang diperintahkan oleh pemilik asli tambang lirik tersebut. Dikala itu aku masih sekolah itu aku nginep di rumah tante aku. Kebetulan aku waktu itu nggak pernah lepas tambang lirik itu, aku buat seperti jimat di teman-teman, lalu aku ulah
aku bikinin seperti kalung. Nah di kala itu teman-teman, aku kebetulan aku cuma berdua di rumah tante aku. Tante aku itu kadang-kadang orangnya itu ada yang datang jam 2 malam karena beliau itu bijitin orang ya, atau urutin orang. Nah setelah itu tuh benar apa yang dikatakan oleh pemilik tambang ini. Suatu saat kamu akan menemui hal-hal mistis. Lalu aku sempat bilang kepada pemilik itu tadi, berbincang. Kebetulan orang itu sudah almarhum karena aku anggap juga sebagai ayah aku ya teman-teman, ayah anak aku. Itulah menandakan bahwa tambang lirik itu adalah real atau asli, bukan mulahan. Banyak orang yang asal-asalan membuat tambang lirik dengan harga sebegitu melezat, tapi tidak sesuai dengan karakter. Boleh dikategorikan itu adalah sebuah penipuan. Dan di kala itu aku melihat sosok perempuan di kamar mandi seperti menyalakan air. Sepintas sontak orang itu hilang seketika. Setelah hilang seketika, aku masih berdebar-debar, masih berdiri bolak-balik merinding teman-teman di kala itu. Terdengarlah suara orang mencakar-cakar pintu rumah tante aku tadi. Nah, mana barangkali apakah kalian juga ikut-ikutan merinding mendengarkan cerita misteri tambang? Sontak teman-teman di kala itu aku dengar itu tadi, langsung aku bikin apa? Mau aku ampar hilang mau aku siapkan tempat buat, lalu lambung tadi langsung aku lerai. Nah di lain cerita saya akan menceritakan mitos kelambu yang beredar tanah Kalimantan, dan juga ada faktanya tentang kelambu yang beredar di tanah Borneo. Setelah aku selesai, ternyata di atas atap genteng, di atas plafon, aku melihat sesosok wanita berambut ikal dengan mata hijau berwarna hijau melotot. Di kala itu aku kebetulan waktu itu teman-teman tidak sempat masuk ke dalam kelambu, padahal sudah aku lerai kelambu tadi. Dan guru entah kenapa dan mengapa waktu itu aku sontak melihat ke atas, tapi alhasil sosok rambut wanita itu tadi yang aneh dan tadi mengagetkan teman-teman. Wanita tadi hanya ada kepala, tidak ada badan. Kalau dibilang kuyang itu juga tidak, itu sangat besar, sangat besar sekali. Aku bisa jujur teman-teman, kalau aku masih teringat itu sangat merinding, sangat bahkan lebih merinding dari cerita ini. Dan setelah itu aku sontak
terdengar lagi suara ketukan pintu. Nah, disinilah teman-teman, kebetulan aku sendiri waktu kecil orang Banjar bilang tante itu kan belum pulang, karena waktu itu memang dia, tante aku yang bilang bahwa nggak pulang sebelum dia pulang. Kebetulan waktu itu sudah jam 2 malam teman-teman. Dikali jam 2 malam tadi terdengar lagi setelah sosok yang cuma ketawa, tapi wajah itu bisa rambut tadi keriting teman-teman. Nah, setelah itu tadi terdengarlah suara ketukan. Nah, lalu aku jujur, bukan aku tegang, bukan aku takut, malah aku senang. Kenapa jadi aku senang? Karena sudah hari menunjukkan pukul 2 tadi, berarti yang ngetok tadi tante aku untuk kita itu. Tapi teman-teman yang aneh dan lagi bulu-bulu merinding. Aku pun sebenarnya nggak sadar di kala itu kalau di lain waktu tante aku selalu mengetuk pintu dengan menyebut nama aku, tapi di kala itu tidak. Kenapa aku itu entah mengapa langsung aku buka pintu, sontak teman-teman aku terjatuh ke tanah. Kala itu karena rumah tante aku itu tinggi teman-teman, halaman antara cukup naik. Apa yang terjadi? Aku langsung terjatuh. Ternyata aku melihat sosok wanita berpakaian hijau teman-teman, halus setengah seperti orang bilang. Dan aneh teman-teman, aku melihat sosok tadi setelah aku terjatuh, dia berdiri ke arah pohon beringin. Kalau orang Banjar bilang, kalau Anda benar-benar asli warga Kalimantan Selatan, pasti tahu tentang hal yang keren dan mistis misteri yang keren di pohon beringin. Melihat wanita tadi berjalan ke arah pohon beringin. Nah teman-teman, setelah apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Setelah sampainya wanita tadi ke pohon beringin, aku jujur itu, ini pengalaman aku sendiri teman-teman. Apa yang wanita tadi pengen membawa aku, lalu dia melambaikan tangan. Dia bilang seperti ini teman-teman, dia melambaikan tangan. Tiga kali seperti itu, lalu kamu sontak langsung naik ke rumah tadi. Langsung aku kunci pintu, langsung aku berbuat ke dalam kelambu. Tapi setelah aku membuat ke kelambu, alhasil apa lagi yang terjadi? Aku mendengar lagi seperti seorang membuka keran air. Nyala sendiri. Tapi apa? Aku beranikan untuk keluar. Karena kalau enggak dimatiin keran tersebut, maka air itu akan terbuka. Tapi aku jujur sangat luar dugaan. Ternyata setelah aku datang ke gambang atau pendopo, sudah tidak ada lagi. Dan setelah itu aku tutup lagi pintu dan rumah. Kembalilah aku dengan ketakutan.
atas rapor tersebut. Seperti aku lihat, wanita cuma pakai kepala dan rambutnya keriting, sangat keriting. Bola matanya hijau tadi. Nah, itu tadilah horor mistis yang aku ceritakan. Kala aku menunjang tanggal diri. Di video selanjutnya saya akan menceritakan misteri sangat membuat bulu kuduk anda merinding. Di video selanjutnya ini saya akan menceritakan kepada anda tentang pengalaman saya warung atau dengan paman. Nah, video sekarang ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga karena sudah menemani. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada tim aku yang malam ini memenuhi request aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.